sallo ladini pumpator romadatu pasanan tengko. Yakinkah engkau dengan sungguh bahwa panggilan jemaat Buntu Basan atas diri saudara untuk menjadi pendeta adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Pada hari ini, Sabtu tanggal 14 bulan Mei tahun 2022, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Buntu Basan, Klasis Sangala Barat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Cynthia Kurnia Putri Munda, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai pendeta, saya akan menaati firman Tuhan sebagaimana diterangkan dalam pengakuan gereja peraja dan tata gereja peraja. Semoga Tuhan menolong saya yang berjanji Cynthia Kurnia Putri Munda menyaksikan Majelis Gereja Peraja Jemaat Buntu Basan, Ketua Penatua Petrus Parinding, Sekretaris Penatua Yuspina Palipadang. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya rasa melona selalu dia dipenuhi untuk sendiri pengkarangan. Amin. Ini adalah pakaian jabatan tulis pendeta, pakaian yang bertanggung makna kita. Selaku hamba Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, saya siap melaksanakan tugas pelayanan. Marilah kita bersama-sama membangun tubuh Kristus menuju kepada kedewasaan iman demi keluasan kerajaan Allah. Selamat melayani Bu Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Stengnya saja. Ya. Posisi dulu di sana. Di sana kulitnya nggak boleh. Dia kulitnya di sini ya kulitnya nggak kuat. Mana makan le? Oh, kita le. Ya lu pakai mana itu? Wah, ini sana. Boleh. Tidak boleh. Ay, ada kayang minat kuela apa aku? Ada toh? Matan. Ito rin na dito kay mana to. Hai. Selamat. Yeah.
Yang menjadi prakumpul yang semangat bersama kalian berjalan Yesus yang menolak Tuhan yang sama rasa. Amin.
lami katabe kandroko te bumbong kalua na kaparanuan nesiman roko talu utuk rara na inde panguran randean ki gua tabe tingayo boko ki siman kanan kai ringki diongorian malabi na anggan na tema itu si kambi aluk masero pindan to si sala dan sangka mabase bana totang mekata ka tang mekaboyo lurek ke lusa ulako mata lo matampu umpatu masin aluk masero pindan umparorak kareba kaparan nuan kitang tangoduka langan ma palidan timbanting ayo madatun na anggan na tema itu di polindo na bulan to di pobarrena kulla iya di gente tema itu dikasiri datu mata bukunda to di kabang nga ambulembang tondon turunan pagkapara kakilangan maapali dan timbanting ayo madatun na anggan na tema ito unterroy tangke na lamba to unisungi kurapak na dahi-dahi na nai torro parerung unisung paunganan urerung talang kamban nongan ni bulo si panapi kilangan maapali dan timbanting ayo madatun na anggan na tema ito di Papa elay bisara to di pa akutanay sangka kebenda ni temay patiran sangka ketunan nang itemay penanda bisara. Iya di gente temay to di panganay kada to di pa palumpun ni bisara dio may nenek mangan na sangka to dolo mang lentenan panikuan. Tabe masolana sang siman angga mairi. Beran nasi turu langan na inde batun na allo si panglola kendek na inde makalukun na to paungan anna tibungka baba manigina anggan na to kombongan sallo pakaparaka tikilang ampang bulaan na isungan na to sang petayanan pada tikilang inde parang tak kandau rena kaparan nuan diong te pangrampasan bulaan na panguran derandean kurre sumanga na allo di tanda balok sabak parayan na kulla adi toding rongko na tanda balok kombongan salok na toding rongko esungan na tosang petayanan allo ladini umpator romadatu pasanan tengko berana inang susi mo toda lan mai surak madatu inang tenmo luntara makaraing na to kapenompat kumua tempon ti pamulan na kombongan salok kanan ti parompok na esungan na to sama petayanan ina bendan suke bulan tunan nangarara todi kombah kombai todi tonno buah matasak usoyang pak kamayan pandita tungkasangan iya molana turu kada turu ilang te allo totemo mangkana epun bisara misa bunganna ilang te kulla di pemarasan la bendan di gente topa tutungan biak satin ti topa tangan mas sulo sulo kuaden no pak dipo pak paraya dipo paraya lalu mingkaki dao te kulit na padang tume padao te tika lebona lipu sanda kasalle na rengi to arang pandala dala biak tang pak de ilang buang Yesu tungkasangan na kurre sumanga na inde kombongan salok sabak toding parayan na inde esungan na to sama petayanan ungkutui kada turu umbongo bisara misa bunganna umpa pada lando painaan umpa pada suka pak tangaran unang karani te kada turu anna bendan suke bulan inde kaparan nuan tunanang inde kaparan nuan ilang te allo totemo tarapa lembang mo masola nasang tatutun koli mo angga mairi si pamatua induk ilang te kaparan nuan si pabanu karurungan ilang te pangur randean kurre sumanga ta masola nasang Yang terhormat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja
Yang saya hormati Badan Pekerja Sinode Wilayah 3 Makale, yang saya hormati pemerintah setempat, yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta, Penatua Diaken yang hadir pada saat ini dalam rangka pengurapan Ibu Cynthia Kurnia Putri Munda Sarjana Teologi menjadi pendeta Gereja Toraja yang ke-1232. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat siang. Adapun rangkaian acara kita pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan yang sementara berlangsung, acara yang kedua ibadah pengurapan, acara yang ketiga laporan ketua panitia, acara yang keempat sambutan, acara yang kelima istirahat, acara yang keenam penutup. Kita akan masuk dalam acara yang kedua, ibadah pengurapan. Kepada yang akan mengambil bahagian, disilakan. Oleh pengasihan Tuhan di dalam Yesus Kristus dan karya Roh Kudus, jemaat Tuhan di tempat ini telah terbangun dan terus menerima lawatan Tuhan. Oleh pengasihan Tuhan pula, Properien Cynthia Kurnia Putri Munda Sarjana Teologi telah menjalani semua proses penyiapan pendeta Gereja Toraja berdasarkan pengakuan dan tata Gereja Toraja. Dalam sukacita bersama, kita mengagungkan dan memuliakan Tuhan yang telah dan akan terus melawat kita. Jemaat diundang berdiri. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, kita angkat bersama-sama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta cakrawala, segala
saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kepada sidang jemaat telah diumumkan 2 hari Minggu berturut-turut bahwa jika tidak ada keberatan yang sah dari jemaat mengenai pengajaran dan pri hidup dari saudara Cynthia Kurnia Putri Munda, maka dia akan diurapi menjadi pendeta Gereja Toraja yang akan memulai pelayanannya di jemaat Tuhan di sini. Oleh karena keberatan itu tidak ada, maka pengurapan akan diselenggarakan pada jam ini. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan besertamu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Allah Bapa kita yang di sorga telah berkenan memakai manusia sebagai pelayannya. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Firman Tuhan mengatakan, semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dengan demikian jabatan gembala itu sangat mulia, karena melakukan pekerjaan yang besar untuk keselamatan umat manusia. Menyanyikan kasih setia Tuhan. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Tuntun padamu kasih setiamu Tuhan, tuntunkan padamu kasih setiamu turun-temurun, menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Saudara calon pendeta Cynthia Kurnia Putri Munda, segenap kita jemaat Tuhan, mari merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita. Siapakah kita ini yang akan menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan pelayanan yang mulia ini? Siapakah engkau calon pendeta Cynthia Kurnia Putri Munda yang akan menjadi wakil Allah di hadapan jemaat yang telah ditebus dengan darah Yesus ini? Sesungguhnya saya tidak layak untuk karya mulia ini. Saya penuh dengan dosa
di dalam pikiran dan perbuatan saya. Tuhan, sungguh hamba-Mu ini tidak layak di hadapan-Mu. Saudara-saudara, dalam ketidaklayakan kita karena dosa, anugerah Allah diteguhkan kembali bagi kita sekalian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang telah dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Tuhan, kepadamu saja aku angkat jiwaku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhankulah gembalaku, gembala baik bersuri nama. Bersuling dan merdu
Allah memanggil, memilih dan menetapkan hamba-hambanya untuk menggembalakan domba-dombanya. Tuhan bersabda, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Inilah aku Tuhan, pakailah hamba-Mu ini. Dalam keterbatasan hamba-Mu ini, Engkau berkenan memakainya sebagai teman sekerja-Mu. Engkaulah yang menyempurnakan pelayanannya di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Gembala Agung. Ta pasaka itu penanta, lang tarima kadan na matua. Lana pematoto te tahun na ladi toko mendari pandita mpana ata pak kamayan siom pematoto ki solanasang ulingkan katuan labat tak mengkau lah siya mekapuang lako to tumampa talan Yesus Kristus may kami tamas sambayang palaku pak tunduan penamasallo kiangkaran tukurian sumanga siya kadipudian mati olo malabi mi lante tanga-tangana kaparanuan sisola kombongami lante jemaat buntu basan mangkamo mi tundui mi pamatoto iate taumi calon pandita Sintia Kurnia Putri Munda sisola mintu penatua diaken pengurus soige siya kumbongan milante jemaat umpasaka kalena laun tarima pasananteng komendari pandita Allah totemo kure sumanga tumintu na topuan dikuan na maleso siya sa maleso-leso na lapakaleki kumua iya temi pak kamayan ma din tiangkaran belan na pak kaboro mi siya kamamasyam mi lan kaparan nuang ki allo dete laurangikan siya lombasakan kadami pamatotokan opuang penamasallo kimadin untandai patuborong na te kadami lan katuang ki ondongan naraka sumpu na pasanan tengko ki mendari tomak kamaya lan kombongan mi paki tepe suami parampoy tu pak porayami dikonete kadami makdim di salurundun situru pak porayami na tibangun tu kapatonganan ki solanasang na malabi sangami lansangan na puang ki Yesus Kristus ia mo puang siya kasalamarangki amin. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat 22. Pembacaan kita diberi judul perikop Yesus memanggil murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Demikian
firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengarnya, dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, salama si tamu malik, paiman si dupa kabor lako kita mintu solanasang. Selamat pagi dan salam. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas terselenggaranya pengurapan calon pendeta Cynthia Kurnia Putri Munda. Saya percaya bahwa calon pendeta hari ini sangat senang dan sukacita. Amin. Naku nak tu solaki pandita dalam gereja masih lusilotongan tulindona. Nang lasusi matosa ba inang nakamali tula mendadi pandita. Pirang tahun dia nggak randuki masih sekolah ma proponen salah ko kena polo ini puang lai toko dari pandita menjadi sebuah kegembiraan. Hari ini juga jemaat Tuhan di sini bersyukur kepada Tuhan sebab seorang hamba Tuhan akan diurapi dan akan melayani di sini 5 tahun ke depan. Oh, 5 tahun leh. Tentu setuju tuh masih gereja toh leh. 5 tahun ke depan akan melayani di sini menjadi pendeta. Juga hari ini keluarga membantu orang tua. Oh ya, tema seragam leh. Oh iya. Selama lako kamu mintu rapu bersama dengan segenap andai taulan baik dan duka matu calon pendamping hidup. Den, umban nggak ada toh? Oh, di buni-buni padolo. Oh iya. Hari ini Gereja Toraja bersyukur karena bertambah lagi seorang tenaga pelayan di tengah-tengah pelayanan. Pertanyaannya ialah, apa dasar kita untuk bersyukur dan bersukacita hari ini atas pengurapan calon pendeta? Jawaban yang paling tepat ialah kita bersyukur dan bersukacita karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang ternyata mau melibatkan manusia dalam pekerjaannya, sekalipun Allah bisa bekerja sendiri. Ini penting untuk dihayati, bahwa bukan berarti tang nalambi pematua ungkarang itu pengkarangan na tambaiki mengkarang sola, tetapi bahwa memang Allah berkenan, memang Allah mau melibatkan manusia dalam pekerjaannya walaupun ia bisa mengerjakan segala sesuatu seorang diri, sebab ia adalah Allah yang berkuasa. Dengan demikian menjadi sangat penting untuk kita hayati bahwa kita dapat menjadi pelayan, kita dapat dimungkinkan menjadi hambanya di dalam pelayanan karena anugerah. Inilah dasar kita untuk bersukacita, dasar kita untuk mengucap syukur hari ini. Bacaan kita adalah kisah awal dari pelayanan Yesus di Galilea segera sesudah ia dicobai oleh iblis di padang gurun. Injil Matius menarasikan bahwa Yesus berjalan menyusuri danau Galilea. Lalu ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, sedang menebarkan jala karena mereka adalah nelayan, mereka adalah penjala ikan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat 20. Tentu ungkapan "kamu akan kujadikan penjala manusia" belumlah dimengerti dan dipahami oleh Simon dan Andreas saudaranya. Tetapi menarik bahwa
mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Jadi tidak harus paham dulu, tetapi ikut dulu baru paham. Ya, pokok biasa masuk susah kayak dijadikan nih standar lalu katuan toh. Biasa den tahun ke kumua mesti dipahangnya dulu namanya mana dikarang. Biasa juga lalu jemaat susi toh yang ada pencalonan penatua dan diyakin nak kuat tay apa inde. Iman na bisa kuangkaran tu male kumbawa sepu pundi. Ona zaman dulu kato. Ya mau apa juga kalian atau tu bisa male nantar pundi. Bahkan yang namang kato diperlengkapi di ben pembinaan nabi na panditana, sebab pendeta adalah pembina. Ya, dia adalah orang terpelajar tentang perkara-perkara iman, sehingga ia bertanggung jawab untuk membina teman-teman sekerjanya. Sekali lagi menarik bahwa Petrus, Simon belum mengerti apa artinya kujadikan engkau penjala manusia, tetapi ia langsung ikut meninggalkan jalannya dan pergi bersama dengan Yesus. Begitu juga dengan Yakobus dan Yohanes saudaranya yang sedang membereskan jala. Yesus juga berkata, ikutlah aku. Dan mereka meninggalkan jalannya, meninggalkan ayahnya, sekaligus meninggalkan profesinya, meninggalkan pekerjaannya, lalu ikut Yesus. Yang dari pasumpu panggilan na pandita mbay tak bangki susita eh. Ada yang kumira katumarasan maapariu. Na saya tu panggilan kumua lah dari pandita ko ya tanya maapariu. Kusang ambeta ito. Apalagi tetotemo di badan mo tu prosedur pendaftaran jadi proponen. Banyak berkas yang harus disiapkan, ada tahap-tahap yang harus dilalui. Den tu lolos, den tu tak. Berarti ada sebuah seleksi. Tapi pemanggilan murid yang pertama, seleksinya ialah seleksi otoritas Yesus. Dia memanggil siapa yang ia perkenankan. Dia memanggil siapa yang ia mau untuk menjadi muridnya. 3 hal akan kita renungkan bersama dari perikop bacaan ini. Pertama, panggilan untuk melayani adalah anugerah. 4 orang murid perdana, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes adalah seorang nelayan. Toma dalak balik. Profesi nelayan pada waktu itu adalah pekerjaan yang biasa saja, pekerjaan sederhana. Tidak terlalu banyak orang mau jadi nelayan. Karena itu adalah sebuah pekerjaan yang biasa. Mereka bukan orang terpelajar. Mereka bukan kaum terdidik, bukan sarjana, melainkan orang-orang sederhana. Tetapi kemudian mereka lah yang dipilih oleh Yesus sebagai murid pertama untuk menjadi alatnya. Mengapa bukan orang-orang di Yerusalem? Yerusalem waktu itu adalah kota, ibu kota. Galilea itu desa. Mengapa bukan orang-orang di Yerusalem yang terkenal terpelajar dan orang kota? Mengapa justru orang-orang desa, yakni orang-orang Galilea? Apakah Yesus tidak suka kepada orang pintar dan orang terpelajar? Apa istimewanya para nelayan? Apa istimewanya Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes dibandingkan dengan orang-orang lain yang mungkin secara kultural dan peradaban jauh lebih maju? Terhadap hal itu, Calvin mengatakan, pada waktu Tuhan memilih orang-orang seperti itu, bukan berarti ia lebih senang pada orang yang tidak terdidik daripada yang terpelajar. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang fanatik yang senang dengan kebodohan mereka
dengan berhayal bahwa makin mereka membenci literatur, makin mereka mirip dengan para rasul. Mudah-mudahan ada sia solaku pandita susito, kemudian ada makutu mak basa, makutu mak persiapan semakin mirip dengan para rasul. Ini tulisan Calvin. Rupanya pada waktu itu ada orang yang mau seperti rasul pertama yang dipanggil, yang tidak perlu mempersiapkan diri dengan literatur yang perlu untuk menunjang profesi. Namun saudara-saudara, dalam hal pemanggilan para nelayan ada dua hal penting yang perlu dicatat. Pertama, bahwa Yesus sama sekali tidak membenci pengetahuan, kepandaian, sebab Ia juga memanggil orang-orang pandai dan terpelajar seperti Paulus. Jadi bukan soal pintar tidaknya, bukan soal desa atau kota, bukan soal terpelajar atau tidak, tapi saya katakan tadi itu otoritas sang pemanggil. Yesus memanggil orang-orang sederhana seperti para nelayan, tapi bukan untuk dibiarkan tetap bodoh, tetap tidak tahu apa-apa, tetap menjadi orang yang tidak berpendidikan terus. Sebaliknya Yesus mengajar mereka, Yesus memanggil mereka, lalu memperlengkapi mereka, menjadikan mereka sebagai murid, diperlengkapi dengan pengetahuan, diperlengkapi dengan pengajaran, dan kepada mereka diperlihatkan tanda-tanda supaya mereka mengerti misi ilahi yang sedang diemban oleh Yesus. Sehingga dengan demikian pemanggilan orang-orang sederhana ialah dalam konteks memperlengkapi mereka menjadi pribadi-pribadi yang pandai secara rohani. Kita bisa lihat contoh pada Petrus, seorang yang tidak berpendidikan, orang sederhana, tetapi kemudian menjadi pribadi yang begitu berkarisma dalam berkhotbah setelah ketuangan Roh Kudus. Bisa dibaca dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Begitu pula dengan murid-murid lainnya, bahwa melalui proses pemuridan, murid-murid Yesus yang adalah umumnya orang-orang sederhana menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Jadi kiranya menjadi jelas bagi kita bahwa menjadi pelayan Tuhan, menjadi majelis gereja, menjadi pendeta, penatua, diaken, itu adalah anugerah Allah. Belanna kamamasian nari puang matua anta mendadi toma kamaya la pandita, la penatua, diaken, ya termasuk duka temai pengurus OIG Sengaan. Panggilan Allah tidak terletak pertama-tama pada pengalaman. Panggilan Allah tidak terletak pertama-tama pada usia atau umur, status sosial, pendidikan, kekayaan, tapi terletak pada apakah Tuhan mau memakai kita atau tidak. Oleh karena itu, bersyukurlah dan makin rendah hatilah jika diberi kesempatan untuk melayani, dan tentu yang tidak kalah pentingnya, setialah pada panggilan itu. Bersyukurlah kalau Tuhan mengizinkan kita menjadi pelayannya, menjadi pendeta, ya. Kurnia, Cynthia, apa kepanggilanmu teh? Benar atau enggak? Kami lekutan itu dulu. Ya? Oh, Cia. Oh, atau enggak? Cia. Ya. Bersyukurlah Cia, pendeta Cia, bahwa hari ini engkau diurapi karena banyak orang di luar sana yang sedang ngantri mau jadi pendeta. Ini anugerah Allah buatmu, dan makin rendah hatilah bahwa kita menjadi pelayannya karena anugerah, dan setialah pada panggilan itu. Biasa
ada orang mengatakan pelayanan itu tidak perlu dicari, apalagi diperebutkan, tapi menjadi terhormat jika didapatkan. Kepada calon pendeta Cynthia Kurnia Putri Munda, jadi pendeta itu adalah anugerah. Bukan karena pada diri kita ada keistimewaan secara lahiriah. Memang pada diri kita ada keistimewaan, tetapi itu keistimewaan itu dalam pandangan Allah yang memanggil kita, yang memilih kita di antara sekian banyak orang. Renungkan dan hayati itu dalam pelayananmu. Jadilah pendeta yang sungguh-sungguh pendeta. Hal kedua, penjala ikan menjadi penjala manusia. Ungkapan ini adalah ungkapan simbolik dari Yesus bahwa suatu pemanggilan akan ada perubahan hidup, termasuk dalam hal profesi. Yesus sangat menghargai profesi Petrus dan teman-temannya sebagai nelayan. Ketika Yesus memanggil Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, tidak berarti bahwa profesi sebagai nelayan sebelumnya itu tidak penting. Tapi Yesus mengatakan, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Sebelumnya kan dia penjala ikan. Jadi hanya diubah, hanya ditransformasi dari penjala ikan kepada penjala manusia. Beda kalau dia penjala ikan lalu kemudian dijadikan kontraktor. Beda kan? Beda kalau dia penjala ikan, nabi po Yesu ku pendari ko pegawai negeri misalnya. Tapi ini nelayan ini adalah penjala ikan lalu kemudian mau diubah, dipanggil untuk dijadikan penjala manusia. Artinya profesi sebelumnya itu berharga. Dengan demikian bagi kita semua, profesi apapun yang kita geluti hari ini, jadikanlah itu sebagai sarana pelayanan bagi Tuhan. Jadikanlah itu sebagai sarana kesaksian. Melayani Tuhan itu bukan hanya di gedung gereja, tapi kita bisa melayani Tuhan dengan profesi kita. Yaitu kita tama apariu Susito Sarani. Itu pelayanan. Yaitu kita tama apa alak to Sarani. Dak na dipalele tu patok. Dak na mukumbang dieke. Satu-satu kima bingkung lang sepon na tuan tu padang na to daw don nalu. Patay tahun DTM Susito. Amin. Jolu kantor atau susiduka, jolu rumah sakit, jolu pasikolan. Yang naden maka ditutun nangkaran itu pengkaranganta. Yang naden guru tongan, bukan nasalan guru, itu pelayanan. Tidak ada profesi yang tidak berharga di mata Tuhan. Tetapi Allah mau supaya kita mentransformasikan diri kita lewat profesi kita untuk melayani Dia. Ini pesan yang penting dari bacaan tadi. Aku akan menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Menjadi nelayan butuh keberanian menghadapi badai dan gelombang di lautan. Begitu juga menjadi penjala manusia juga butuh keberanian dan siap menghadapi tantangan. Kata kuncinya di sini adalah menjala. Sebuah kata kerja, ya, ma'adallah, menjala. Kata kerja yang tujuannya menghasilkan sesuatu. Penjala ikan hasilnya ya ikan. Penjala manusia hasilnya adalah manusia. Perbedaannya adalah apa? Ikan ditangkap atau ikan dijala untuk dibunuh. Ikan harus mati lalu dikonsumsi. Manusia dijala, manusia ditangkap harus tetap hidup, tapi hidup dalam pertobatan. Dijala, ditangkap, dijadikan mereka menjadi pribadi-pribadi yang percaya Injil, yang terima Yesus dan menghidupi ajaran Yesus. Oh ya, mau penjala manusia toh? Ya. Mereka ditangkap, kan didalla toh?
ditangkap dalam pengertian mereka dijadikan sebagai murid Yesus. Mereka dituntun untuk percaya kepada Injil, menerima Yesus sebagai Tuhan, serta hidup di dalam Kristus. Mungkin hal inilah yang menyebabkan sehingga ikan menjadi simbol orang Kristen abad pertama. Itu juga ada di simbol-simbol liturgi kita. Ikan dalam bahasa Yunani itu iktus, singkatan dari dalam bahasa Yunani Yesus Kristus, Theou Huios Soter. Yesus Kristus anak Allah, juru selamat. Dengan demikian kita bisa mengatakan menjadi pendeta berarti menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan. Pelayanan kita bertujuan untuk menghidupkan iman warga jemaat agar tetap hidup dan tertuju kepada Kristus. Jangan biarkan iman jemaat jadi beku. Jangan biarkan iman warga jemaat seperti ikan yang harus mati. Setelah ditangkap mati. Menjala manusia itu dalam pengertian memuridkan sesama supaya imannya hidup. Jangan sampai susi tuna pokarana tahu kumua mangkamanna di dio ya to naman ka di dio on nasa toro kosi kina. Mangka mo di dio tama mo sarani pa sa membatu-batu kuna. Iman na namale magari to na di dio. Mangka di dio toko sa bulan na pa kurung na. Umumban ito si rampun-rampun joduka. Namang ka mo di dio. Itu berarti penjala ikan toh. Habis dijala, mati imannya. Penjala manusia ialah menghidupkan iman. Bukan ini gua. Jangan menjadikan iman jemaat itu beku. Karena kalau dia beku berarti dia bagaikan ikan di dalam freezer. Jadi itu pandita tanya Pak Dalla bale. Jadi Pak Dalla tahu. Sahabat tak siapa menimah mekan ditemai sahabat do buntu lah. Ya. Yesus berkata, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Pertanyaannya ialah, apakah kita benar-benar telah menjadi pengikut Yesus atau hanya merasa sebagai pengikut Yesus? Ada beberapa contoh yang bisa kita lihat. Ada orang yang sangat fanatik kepada gerejanya, sehingga kalau dia pindah ke sebuah tempat yang tidak ada gerejanya, maka ya tidak akan pergi gereja. Gerejanya penani male ma gereja. Kau di pekutanan tuh, apakah dia menjadi pengikut Yesus atau pengikut gereja? Terus hidup kata tuh fanatik bagi pendeta. Yang nata na pandita ya tuh melayani, kau tanya na se. Yang napindah tuh panditan, napindah duka ya. Di pekutanan tuh, apakah dia pengikut Yesus atau pengikut pendeta? Atau ada juga orang yang fanatik kepada keluarga. Dia menjadi Kristen karena keluarga. Dia masuk Gerato Raja karena pacarna. Yang nasoro atau pacarna kau soro duka. Di pekutanan tuh, apakah dia pengikut Yesus atau pengikut keluarga? Ini penting untuk dihayati. Nakoya pong Yesu, ikutlah aku. Mengikut dia berarti menjadikan dia sebagai teladan, menjadikan dia sebagai guru. Dia berjalan di depan dan kita mengikut dari belakang. Follow. Mengikut berarti bukan sekedar turut, tapi mencontoh. Ya. Jadi anda di kuah kumua tonturu mo kampung Yesu masih marok makan sarani pa ya tubuangan kada pesiparan takwa to si sengaran bang na ya to na pangadaran pong Yesu. Berarti sebenarnya kita belum jadi pengikut Kristus.
baik katuru-turu riki itu belum menjadi pengikut yang sesungguhnya. Tugas pendeta secara khusus adalah mengajak warga jemaat, memastikan bahwa warga jemaat yang kita layani menjadikan Yesus sebagai guru dan mereka sebagai murid. Yang ketiga, meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Menarik bahwa 4 orang dalam bacaan tadi itu tidak ada protes. Ya, tidak ada protes. Mereka tidak mengatakan, bisarkan nama siang pemelambik, dolo mo kami. Dan papesanan ikan, ya, karena kan sedang menjala ya. Tapi menarik sekali bahwa sesudah Yesus mengatakan ikutlah aku, napa torobang siapa itu namale. Begitu pula dengan Yakobus dan Yohanes, den nambe den deto, natampe namale. Pateon na koi ombe tamali duka. Ini perlu juga menjadi perenungan. Mungkin karena di sabu sangan na le. Sabaya tu di sabu sangan na Yakobus man na sola Yohanes to ani pukaras Zebedeus. Kotor di katu Zebedeus. Natampi tu pena namale ya. Natampi juga tu pekarangan na yang dibahas tu Injil Lukas, versi Lukas, dia meninggalkan pekerjaan-pekerjaannya lalu mengikuti Yesus. Artinya panggilan Allah itu mutlak. Tidak bisa ditunda. Kalau hari ini Tuhan memanggil, jangan tunda. Sebab tidak selamanya Yesus mau menerima kita. Ada waktunya, kesempatan untuk melayani Allah tidak ada lagi. Tidak boleh ada yang menghalangi, termasuk keluarga. Ya. Termasuk pekerjaan. Boleh dikata, ya kena toma bisnis tembay ya te bisnis balena Petrus ya Yakobus Yohanes mana berkembang. Budak-budak mau pesanan panak tu pong Yesu tamale sola natampe bang siya mo namale. Pesannya ialah tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi kita untuk melaksanakan panggilan Allah. Hari ini saudara akan diurapi jadi pendeta. Keluarga hadir. Saudara adalah pendeta Gereja Toraja, bukan pendeta keluarga. Ini perlu dihayati sebab biasa kan lalu jemaat yang naden sesuatu yang perlu didiskusikan untuk tidak mengatakan masalah. Biasa gitu keluarga maka ada semua yang minoka pendeta jemaat. Kita tambai meratu. Dan siapa anak angki? Dan siapa ampuangki pandita? Dan siapa bisa tongkonangki dan sebagainya. Lata parang solanasang, la keluarga la pandita, kumua kita meninggalkan keluarga kita untuk mengabdi kepada Tuhan lewat Gereja Toraja. Saya tidak mengatakan hari ini saudara dicabut dari keluarga, enggak. Ya. Anda tetap menjadi bagian dari keluarga, tapi ingat, kepentingan pelayanan jauh lebih utama daripada kepentingan keluarga. Sekalipun keluarga juga perlu mendapatkan perhatian. Luar biasa Petrus yang awalnya seorang yang hanya nelayan biasa, tetapi kemudian dalam proses pemuridan dia mengalami perubahan yang begitu hebat, begitu luar biasa, sehingga ketika Yesus mengatakan, siapakah aku ini? Menurut orang siapakah aku ini? Petrus yang memberi jawaban yang sangat fanatik dan militan, engkau adalah Mesias, anak Allah. Lalu Yesus merespon, engkau adalah Petrus, engkau adalah batu karang, di atas mula aku akan mendirikan jemaatku. Itu Matius pasal 16 ayat 18. Bahkan dalam ayat 19 dikatakan Petrus itu diberikan kewenangan memegang kunci kerajaan surga. Luar biasa. Tentu tidak untuk mengatakan bahwa lagi pasejajar pong Yesus na Petrus. Tapi Yesus memang belum pernah mengatakan aku adalah kunci. Dia mengatakan aku adalah pintu dalam Yohanes pasal 10. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan hidup. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan aku adalah kunci. Na Petrus itu nasanga kunci. Na ben kunci kerajaan surga. Betapa berharganya orang yang dipanggil itu.
betapa terhormatnya karena anugerah itu, bahwa Petrus yang dipanggil oleh Allah sekalipun dia menyangkal, tapi kemudian dia menggunakan kesempatan kedua. Dia bertobat, terjadilah reformasi diri, ya, reformasi spiritual dalam dirinya, sehingga ia berubah menjadi seorang yang militan kepada Kristus dalam pelayanannya. Di atas batu karang yang diidentikan dengan Petrus, didirikanlah jemaat, dan dia menjadi pemegang kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Pesannya apa? Itu tadi yang pertama, pelayanan ini adalah anugerah. Karena dia anugerah, maka Allah memberikan hak istimewa kepada para pelayannya yang setia. Dia menuntun orang untuk mengerti dan memahami seperti apa hidup dalam kerajaan Allah. Dan yang terakhir, kalau Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan, lalu menjadi murid Yesus, menjadi penjala manusia, itu berarti bahwa dibutuhkan fokus. Pendeta itu bekerja full time, ya. Moto da omo na dipopusing bang tu la dipakena. Usang lasus itu. Dapat bisa kami tanga-tanga lah kote senior-senior di Jumai. Semakin kita ragu-ragu, semakin kita cemas dengan apa yang akan kita pakai, maka nilai keterpanggilan kita semakin goyang. Laka aminkan itu nasangan napokadan napong matua, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Mengkarang bang mo melayani detesi tuang kamajongan pena, maksimalkan potensi yang kamu miliki, ajaklah segenap warga jemaat majelis gereja untuk melayani Tuhan, maksimalkan potensi warga jemaat, maka Tuhan akan memberkati apa yang kita kerjakan. Kerjakan bagian kita, selebihnya bagian Tuhan. Tidak usah pusing memikirkan yang lain, fokuslah pada pelayanan, dan Tuhan akan menyatakan kepada kita apa yang menjadi tanggung jawab kita. Selamat melayani. Cynthia Kurnia Putri Munda sebagai pendeta di Jemaat Buntu Basan. Selamat kepada Jemaat Buntu Basan hari ini mengurapi lagi seorang pendeta. Tempiran mungkin mengurapi toh. Oh, made pendon siari. Ya. Tu tahu jong simbuang dia itu sebenarnya apa mo. Mane pendon siari toh. Nah jadi berkat duka komito kami urapin detena. Maleo mbok manolah. Rokora kalau makan yang barakani indera kalangan tuamping mandaping na tuka-tuka mana. Batu Solo nyerap keturunan. Itu jadi berkat. Selamat kepada keluarga. Hari ini doa dan harapan orang tua, keluarga dijawab oleh Tuhan. Dan kiranya itu juga menjadi sebuah refleksi bagi calon pendeta bahwa pengurapan hari ini menjadi sukacita bersama jemaat, sukacita bersama Gereja Toraja, tapi juga sukacita bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan memanggil kita dalam kasih dan anugerahnya menjadi pelayan-pelayannya. Pada diri kita ada potensi yang Tuhan lihat. Pada diri kita ada kemampuan yang Tuhan lihat, sehingga Ia memanggil dan memilih kita
Karena itu, pelayanan kita adalah pelayanan kasih karunia. Layanilah Tuhan dengan penuh kesetiaan, sebab Allah memanggil kita untuk setia kepada panggilan. Kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat, kita akan melaksanakan pengurapan pendeta. Dalam gereja Kristus sejak dari mulanya ada gembala atau pendeta, penatua dan diaken. Adapun tugas pendeta atau gembala adalah pertama, menyampaikan firman Tuhan secara saksama dan setia kepada jemaat melalui khotbah, pengajaran, nasihat, penghiburan dan teguran. Menjaga kemurnian pengajaran dalam jemaat dan menolak segala pengajaran yang sesat, serta berusaha supaya di dalam jemaat selalu ada ketertiban. Firman Tuhan mengatakan, seorang pendidik jemaat haruslah berpegang pada perkataan benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Yang kedua, memimpin doa syafaat sebagaimana firman Tuhan mengatakan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Demikian juga dalam Kisah Para Rasul dikatakan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Yang ketiga, melayani sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Keempat, meneguhkan pejabat-pejabat khusus gerejawi, meneguhkan dan memberkati perkawinan serta meneguhkan sidi. Yang kelima, bersama-sama dengan penatua dan diaken memberitakan firman Tuhan dan menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan serta ajaran tidak menyimpang. Karena itu, pendeta berkewajiban terus-menerus membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan serta bertekun dalam doa. Yang keenam, bersama-sama dengan penatua dan diaken memelihara, melayani dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Agar jemaat mendengarkan bahwa saudari Cynthia Kurnia Putri Munda sungguh menyerahkan diri dan hidup saudara kepada Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan yang mulia itu. Saya silakan saudara untuk berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan jemaatnya dan di hadapan Tuhan. Yang pertama, yakinkah engkau dengan sungguh bahwa panggilan jemaat Buntu Basan atas diri saudara untuk menjadi pendeta adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya telah diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Yang ketiga, berjanjikah engkau untuk melakukan tugas panggilan pelayanan ini dengan setia dan sungguh-sungguh, serta patuh kepada nasihat dan teguran gerejawi, bila saudara dalam pengajaran dan perihidup menyimpang dari kehendak Allah? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena engkaulah yang
ditetapkan Roh Kudus menjadi pendeta untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar pengakuan dan janji hamba Tuhan ini. Sebelum pengurapan dilaksanakan, saya mengundang saudara-saudara sidang jemaat untuk berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan. Apakah saudara-saudara dengan tulus dan dalam iman menerima hamba Tuhan ini? Apakah saudara-saudara menerima? Ya, kami menerima. Tuhanlah yang jadi saksi atas perkara ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya mengundang ketua dan sekretaris majelis gereja untuk mendampingi calon pendeta Cynthia Kurnia Putri Munda untuk membacakan naskah perjanjian. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Sabtu tanggal 14 bulan Mei tahun 2022, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Buntu Basan, Lasis Sangala Barat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Cynthia Kurnia Putri Munda, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai pendeta, saya akan menaati firman Tuhan sebagaimana diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya yang berjanji Cynthia Kurnia Putri Munda menyaksikan Majelis Gereja Toraja Jemaat Buntu Basan, Ketua Penatua Petrus Parinding, Sekretaris Penatua Yuspina Palipadang. Selanjutnya naskah perjanjian ini akan ditandatangani pertama oleh calon pendeta Cynthia Kurnia Putri Munda dan ketua sekretaris majelis gereja. Naskah perjanjian ini dibuat 3 rangkap. 1 rangkap untuk pendeta Cynthia Kurnia Putri Munda, 1 rangkap untuk Majelis Gereja Toraja Jemaat Buntu Basan, dan 1 rangkap untuk jadi arsip di kantor Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Terima kasih Ketua dan Sekretaris Majelis, silakan kembali ke tempat. Mari teman-teman pendeta, kita melaksanakan pengurapan.
Saudara Kristi Cynthia Kurnia Putri Munda, Allah Bapa kita yang di sorga, yang telah memanggil saudara untuk pekerjaan yang kudus ini, kiranya menerangi saudara dengan rohnya, menguatkan dengan tangannya, dan memerintahkan saudara dalam pelayanan, supaya saudara melakukan itu dengan patuh dan berbuah-buah untuk kebesaran namanya dan kedatangan kerajaannya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Saudaraku Cynthia, renungkan dengan sungguh firman Tuhan ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Saudaraku Cynthia, dengarkanlah firman Tuhan ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Saudaraku Cynthia Kurnia Putri Munda, yakinlah akan anugerah dan kuasa Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan bagimu untuk melayani Dia. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Julu Cynthia Kurnia Putri Munda, di situ karena pematua la nepokinalo usoyan ni de pasanan tengko. Pa pekitanan komi kakinami lakoto salian. Siada mi mate tu abtu melo. La mami bang tu buangan kadami butung to disiai. Amisan ni umbalami kuah umpe balisi misa misa i tutau. Amin. Saudaraku Cynthia Kurnia Putri Munda, dengarkanlah dan camkanlah firman Tuhan ini. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya.
Amin. Cynthia Kurnia Putri Munda, kawan sekerja dalam barang Tuhan. Inilah firman Tuhan yang menguatkan engkau. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Saudaraku Cynthia, dengarkanlah firman Tuhan yang akan memampukan engkau dalam melanjutkan pelayananmu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Saudaraku Cynthia, dengarkanlah firman Tuhan yang akan menguatkan engkau dalam pelayanan selanjutnya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin.